Hari ini kita Minggu ya, tanggal saya tidak tahu, Lebaran Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Lebaran keempat ya. Ini jadi kalau kita diamkan, kita tinggalkan, kita asik-asik dengan Lebaran, kita tidak memperhatikan maggot yang kita budidayakan, jadi akan gagal aja karena tidak kita beri makan, akhirnya kabur-kaburan. Saya sudah punya stok nih, kemarin juga sudah punya stok. Hari Lebaran kedua saya ngambil buah, sekarang Lebaran keempat, 2 hari. Ini mungkin untuk stok 4 hari ya. Ada 4 kotak, kita bisa lihat di dalam mobil. Nggak tanggung-tanggung buah 4 kotak. Kotak kayunya bisa digunakan nanti untuk apa aja. Mungkin saya buat nanti untuk ini, untuk karena udah ini ya, udah menetas nih, dari kepompongnya sudah menetas. Nanti kita bisa lihat bareng-bareng, ikutin perjalanan saya terus di budidaya Maggot Center Yayasan Pesona Diwantara ya, si Banteng. Tuh, udah mulai ya keluar. Oh. Ya cuman baru belajar terbang nanti nih. Ini yang perlu kita jaga ya. Ini lalatnya udah mulai nih. Ada ini ribuan nih, udah mulai. Kita bisa lihat proses ininya ya. Perkembangannya bagus. Yang penting kita jaga dulu nih baknya ini dengan oli. Kita upayakan jangan sampai lagi ada semut. Tadi ada cicak ya, kita akan pindahkan dulu. Nah, ini semut ya. Juga prosesnya alhamdulillah berjalan. Dia menjadi lalat, bentuknya kayak huruf C ya. Ini udah diam nih, udah betapa ini kayak huruf C. Ini berhasil nih, bakal keluar bentar lagi. Kita harus apa ya, harus niat dulu kita mau mengurusnya. Kalau tidak diniatkan gak berhasil, karena tiap hari bahkan tiap jam itu harus kita perhatikan sebenarnya. Tapi kalau sudah bertelur gini, kita memerhatikannya itu hanya buat dulu media pemancingan untuk bertelur dia. Saya sudah sediakan papan kayu. Dan ini saya mau memindahkan, karena saya mau ngambil yang di rumah nanti. Kalau sempat sore ini, kalau nggak sempat mungkin besok pagi. Karena jalan macet ya, kasihan. Maggotnya kepanasan nanti. Lebih bagus pagi kita bawa, kita siapkan dulu medianya, fermentasinya, supaya kita bisa menaruh yang umur 14-13 hari ya, 13 hari sampai 14 hari itu ke dalam ini, dalam migrasi. Kita pindahkan, nanti dia migrasi sendiri, mencari apa, dia udah merasa migrasi naik kemarin itu, naik jatuh ke bawah, kita kasih talam tempatnya nanti, atau paralon nanti bisa kita buat di sini nanti, paralon atau talam di sini ya, di bawah. Jadi kalau jatuh dia ke talam langsung. Jadi kita bisa memilih, bisa menaruh di dalam itu lagi. Jadi harus didekatkan ya, supaya kita jangan mondar-mandir dalam kandang ini. Nanti kita bagian setengahnya ini akan kita tutup supaya dingin lah, jangan terlalu panas sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kepada pemirsa channel YouTube Cang Studio atau LSM Laskar Hijau dan atau Linus ya. Sini ada 3 channel. Kalau Cang Studio itu dia khusus lagu-lagu, kalau LSM sama Linus untuk edukasi atau tutorial cara beternak ayam dan budidaya maggot. Budidaya maggot kaitannya erat dengan ternak ikan, lele, gurame, nila, dan bahkan ikan hias ya. Erat juga kaitannya dengan ayam. Dari DOC sampai dewasa ini ayam banyak ya. Jadi saya di sini mencontohkan atau menyarankan kepada kelompok tani khususnya dan masyarakat nanti, karena masyarakat kalau desanya cerdas, dia membuat bank sampah. Dari bank sampah itu bisa dikelola untuk nilai ekonomis, pendapatan perekonomian masyarakat, meningkatkan perekonomian masyarakat ya. Nah di situ kepala desa membina dan mendampingi sebagai penanggung jawab sekalian untuk desanya supaya maju. Gimana caranya dia mengembangkan lalat BSF ini skala perumahan, skala kelompok tani. Dan karena lalat BSF ini sekarang semakin booming ya, dan permintaan pasar juga, kita belum sanggup. Kemungkinan masih negara-negara lain yang membudidayakan ini seperti Bangkok, Thailand, Taiwan, Malaysia juga belum ya, hanya Indonesia juga. Dan permintaan pasar Eropa sama Asia itu sekitar 555 ton per hari, tapi belum ada kesanggupan dari negara manapun. Nah makanya sekarang dikembangkan. Mau ayam petelur, mau ayam potong, minimal 70% maggot ini. Nah ini kita bisa lihat ya, di daun ini udah pada nempel. Ini udah tadi ratusan saya lihat, sekarang sudah ribuan. Sayang kalau tidak kita siapkan media telurnya. Tuh, dan nempel sudah di jaring-jaring. Alhamdulillah sudah banyak ya. Ini udah baru seperempatnya padahal ya. Kita bisa lihat tuh di balik-balik daun ini, dia untuk ya kita harus siapkan sebenarnya air ini. Oke, air sudah banyak, akan kita semprotkan air supaya lalat ini bisa minum, karena kalau tidak minum dia depresi juga. Nah ini kita bisa lihat ini lalat tuh udah berkembang, udah menetas dari kepompong. Kita tinggal siapkan media kawinnya, penetasannya. Alhamdulillah berhasil, tinggal kita nunggu telurnya. Maka insya Allah ini sudah bisa menjadi edukasi siapapun, untuk kelompok tani, untuk ini ya. Mulai banyak ya, ini nempel semua di daun tuh. Balik-balik daun ini kita bisa lihat. Oke, di depannya tuh nggak ada yang nggak nempel, semuanya nempel. Inilah yang perlu kita kembangkan. Terbang tuh, terbang. Kita lihat ya. Oke, ini sudah berhasil ya. Tinggal kita buat medianya, media penetasan. Dan tuh sudah menjalar kemana-mana. Di kotak itu masih ada sekitar 35.000 atau 30 ribuan lagi, karena jumlahnya itu hampir 6 kilo ya. Jadi 1 kilo itu bisa 5.000.
semua di atasnya. Mudah-mudahan bahan yang untuk medianya ini, nah ini kurang kayu memang, harusnya banyak ya untuk petelurnya. Kita mau buat lagi nih, mudah-mudahan nanti setelah sholat kita lanjut. Semuanya 1, 2, 3, 4, 5, 6 kotak ya. 6 kotak ini bisa menjadi puluhan ribu lalat yang kita harapkan bisa menelurkan ratusan gram per hari, insya Allah. Ini saya sedang berpikir ada semutnya, jadi kita harus ngasih oli di bawahnya ini. Kita nyari tempat dulu supaya nyaman dia ya untuk bertelurnya. Kalau diganggu semut dia nggak, kurang nyaman dia. Ini semut, aduh, luar biasa. Mudah-mudahan kita kasih oli dulu. Untuk menambah supaya jangan terlalu panas, kita menambahkan daun pisang lagi, karena ini udah mulai ini ya, udah mulai, lihat aja pada berterbangan, udah mulai menetas tuh, udah menetas banyak menjadi lalat. Kita harapkan ini memang harus pasang ini ya, harus pasang paret paralon kalau ada. Saya kemarin minta, lupa sama Pak Haji, minta di paralon, berarti 1 batang, 4 batang paralon, 4 batang paralon yang ukuran pipa aja, ukuran pipa. Untuk paretnya dikasih oli supaya semut jangan sampai masuk kemari. Ini semut masuk nih, tapi akan kita akalin dulu sementara pakai oli dari luar ya. Kalau dari dalam bisa bahaya, nanti bisa mabok lalatnya. Di sini kita akan masang ini ya, daun-daun pisang ini supaya menjadi agak adem sedikit. Proses hari Minggu ini ya, lebaran keempat. Tanggalnya saya lupa, nanti saya tanggal. Oke, kita ikutin terus. Supaya kalau dia menjadi hitam ya. Di tengah satu lagi saya pasang. Pasang dari sini. Lalat base ini bertelur, kita udah siapkan gini, siapkan pemancingannya, nanti ditaruh di atas ini ya, taruh di atas ini, dan semoga aja dia datang ya.
untuk menelurkan telurnya di sini. Dan kita siapkan timbal. Ya, kita buat di sini tengahnya nggak apa-apa, biar prosesnya enak. Lihat ini telurnya nanti di sini. Kita tunggu beberapa hari dan ke pagi kita kontrol. Mudah-mudahan dia mau bertelur. Ini prosesnya harus disiram dulu, ini kasihan. Oke, jangan panas sekali. Ini harusnya lebar ya. Harusnya lebar. Kurang milihnya. Ini bagus aja nanti. Jangan ada semut naik ke atas ini. Dan supaya lalatnya bisa. Dari sini siapa tahu dia mau juga kemari. Kainnya tak ada bawa.